Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan terkhusus untuk adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, jangan lupa dan harus fokus ketika memuji menyembah Tuhan, apalagi mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk adik-adik yang sedang melakukan aktivitas apapun, mohon untuk meninggalkan, untuk tetap fokus dalam ibadah ini. Dan saat ini kita akan menyembah memuji Tuhan, tapi sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sangat baik Tuhan dalam keluarga kami, Engkau tetap menyertai, Engkau tetap melindungi. Bahkan terima kasih untuk karya-karyamu dalam hidup kami sampai sekarang. Tuhan Yesus, tibalah saat ini kami ingin beribadah kepadamu. Mari Engkau hadir dalam hati kami, Engkau hadir dalam pikiran kami. Engkau jauhkanlah dari pikiran kami hal-hal yang membuat kami tidak fokus. Kami mau meninggalkan game kami mau meninggalkan segala urusan kami mau fokus memuji Engkau. Karena kinilah waktunya, inilah saatnya kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami ingin memuliakan Engkau, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Untuk adik-adik yang ada di rumah, siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Katakan amin lebih keras lagi, amin. Amin. Ya. Yes. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian, King of Majesty. You know that I love you. You know that I want you. Know what so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Mari semangatmu, katakan kepada Tuhan. Jesus, Jesus, my Savior. Yes, Jesus. Oh, oh, oh. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus. Oh, Jesus, you are Savior, oh my soul. Oh, oh, oh. And forever and ever I give my praises to you. Yes, Jesus, it's our heart, it's our life, it's our young generation, just for you. Hallelujah. These words sounds from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Jesus, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Singing, Jesus. Woo! Jesus, you are Savior, oh my soul. Oh, oh, oh. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus. Oh, Jesus, you are Savior, oh my soul. Yes, Jesus. And forever and ever I give. And forever and forever. Yes, Jesus. And forever and ever I give. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo. Sama-sama kita katakan, my praises to you. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersuka cita kami bisa menyenangkan hati-Mu dengan lagu pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami akan menyembah Engkau. Mari Engkau siapkan hati kami.
untuk mengingat kasih setiamu, untuk mengingat setiap kebaikanmu bagi kami ya Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau begitu setia bagi hidup kami. Bukan karena kebaikan kami mendapat pertolongan daripadamu. Bahkan bukan karena perbuatan kami mendapat kemurahan-Mu pada saat ini. Tetapi kami sadar Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang sangat setia bagimu. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Engkau yang setia, oh Tuhan. Kaulah Allahku yang setia. Oh, yes Jesus. Engkau yang setia, Engkau yang mulia, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang setia Tuhan, dalam menjaga kami. Engkau yang menyediakan segala apa yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sangat setia bagi kami. Kami bersyukur miliki Allah yang hebat seperti-Mu. Janganlah berhenti berkarya, berbuat hebat, berbuat ajaib, berbuat mujizat-Mu bagi masa kami ini. Amin. Tetapi teruslah Engkau berkarya Tuhan. Terkhusus pada saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk belajar firman-Mu, untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berikan hati dan pikiran kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Hai adik-adik Junior Church yang ada di rumah. Ketemu kembali kita dengan ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis di dalam Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat hafalan ini dihafal ya adik-adik, dan ini yang akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik JIS yang ada di rumah. Kakak percaya semua adik-adik dalam sehat-sehat, luar biasa, amin. Hari ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan dan kita akan membahas hati. Nah, hati seperti ini loh katanya. Ya enggak? Ya benar. Katanya hati seperti ini. Oke. Adik-adik, kita sangat perlu untuk menjaga hati kita. Ya. Apalagi kan hari-hari ini kan adik-adik banyak di rumah tuh, ya. Banyak di rumah, banyak bertemu dengan orang tua, saudara. Pasti adik-adik itu sering dibuat jengkel oleh orang lain. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bahas tentang hati, bagaimana hati yang bersih, hati yang terus mengasihi Tuhan, hati yang tidak tercemar. Nah, kita akan buka firman Tuhan. Adik-adik di rumah, ayo bersama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23. Ayo adik-adik siapkan firman-Nya. Kita baca ya, perhatikan ya firman-Nya. Amsal 4 ayat 23. Begini firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya adik-adik, supaya kita memancarkan kehidupan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan, kita harus menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya wajah kita itu berseri-seri. Nah, kalau wajah kita berseri-seri, orang lain itu akan senang melihat kita. Coba kalau wajah kita itu marah. Coba dia di rumah, bagaimana wajah yang marah? Nah, marah sangar. Oke. Bagaimana dengan wajah yang murung? Oh, murung, sedih ya. Nah, adik-adik, kalau kita punya wajah yang seperti itu muncul kenapa? Karena dari hati. Jadi adik-adik, kita harus menjaga hati supaya hati kita tidak tercemar. Nah, firman Tuhan sekali lagi dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, apa dikatakan adik-adik? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan supaya apa? Terpancar kehidupan. Adik-adik. Nah, di Alkitab itu di Perjanjian Lama ada satu contoh anak yang tidak menjaga hatinya. Ketika dia tidak menjaga hatinya, iblis mulai menggoda dia. Iblis mulai mencuri sukacitanya. Iblis mulai mencuri damai sejahteranya. Sehingga anak ini menjadi seorang yang sangat jahat. Bahkan dia membunuh adiknya sendiri. Coba bayangkan adik-adik,
Ketika hati kita jahat, hati kita tidak bersih, kita dapat membuat perkara-perkara yang jahat yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, kita buka firman Tuhan. Ini contohnya adik-adik, contoh seorang yang memiliki hati yang tidak benar, hati yang jahat. Kita buka dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 11. Ayo adik-adik di rumah, sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 11. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, perhatikan ya, akan dibacakan kakaknya. Yang adik-adik di rumah, perhatikan ya ayatnya ya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Adik-adik, dalam kisah ini dikatakan ada 2 orang kakak beradik, ya, ada 2 orang kakak beradik yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi pada kejadian ini adik-adik, yang satu Tuhan terima persembahannya, tapi yang satu tidak diterima. Yang sulung kakaknya yang bernama Kain, itu persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa adik-adik? Coba ayo kita buka, lihat kembali di ayat yang kelima. Nah, waktu dia tahu korban tidak diterima oleh Tuhan, tiba-tiba apa dikatakan adik-adik? Ayat 5 dikatakan, kakak bacakan, "Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya." Artinya tidak diterima oleh Tuhan. Kira-kira kenapa ya? Oke, kita lihat. Lalu ketika dia tahu Tuhan tidak mengindahkan korban persembahannya, lalu tiba-tiba hati Kain menjadi sangat panas. Ayo adik-adik, siapa yang di rumah, yang adik-adik JC sekarang, siapa yang pernah memiliki hati yang panas? Kenapa? Mungkin ada banyak hal yang membuat hati kita panas. Nah, di sini dikatakan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lihat, ketika hati kita tidak benar, adik-adik, itu akan terpancar ke wajah kita. Ketika kita mulai marah, muka kita akan berubah. Makanya hati-hati. Coba sekarang bagaimana hatinya adik-adik? Ada sukacita enggak? Ada kasih enggak? Ada damai sejahtera enggak? Nah, coba kita lihat selanjutnya tentang si Kain ini. Nah, ketika hatinya panas, tiba-tiba mukanya berubah menjadi muram. Oke, coba peragakan di rumah bagaimana muka yang muram. Oke, nah sampai Tuhan bilang gini di ayat ke-6. Firman Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Lihat, Tuhan itu maha tahu loh. Walaupun masih di hati, tetapi Tuhan tahu apa isi hati kita. Walaupun kita pura-pura, aku gak marah kok, aku gak benci, aku gak dendam. Tetapi Tuhan tahu sampai ke dalam hati kita. Coba lihat, Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Sepintar apapun kita menyembunyikan yang ada di hati kita, tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Nah, ayat ke-7 dikatakan, "Apakah mukamu tidak akan berseri?" Lihat, Tuhan itu bilang loh sama si Kain, dibilang gini, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?"
selanjutnya dikatakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Hati-hati adik-adik, kalau hati kita sudah mulai tercemar, berarti dosa sudah dekat dan itu akan menguasai hati kita. Ya, nah, ia sangat menggoda engkau. Lihat, dosa itu sangat menggoda engkau. Misalnya ini, hati kita sudah nggak beres. Ayo balas dia, ayo pukul dia, ayo benci dia, ayo tumbuk dia, tunjang dia. Nah, itu contoh nggak benar adik-adik. Itu dosa sudah mulai mengintip dan sudah mulai menguasai hati kita. Nah, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan perintahkan kita harus menguasai hati kita. Bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas adik-adik. Nah, lanjut ceritanya. Ayat 8 dibilang, kata Kain kepada Habel adiknya. Nih, ini sudah mulai merencanakan hal yang buruk, hal yang jahat. Padahal itu adik kandungnya sendiri. Dia tega merancangkan yang jahat kepada adiknya. Nah, Kain bilang seperti ini. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, nah tiba-tiba Kain memukul Habel. Coba lihat adik-adik, tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi rasa kasihan sama adiknya. Tiba-tiba si Kain, karena hati yang panas tadi, muka yang muram, tiba-tiba dosa muncul yang menggoda tadi. Untuk apa? Untuk Kain membunuh adiknya. Apa dikatakan? Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Coba adik-adik bayangkan betapa bahayanya kalau hati kita sudah tercemar, hati kita sudah dipenuhi dengan dosa. Ya adik-adik. Nah, ayat 9 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel? Lihat, Tuhan nggak tahu loh pada saat itu menurut pemikiran manusia, tetapi apa yang dilakukan si Kain terhadap Habel adiknya, Tuhan tahu walaupun Tuhan tidak ada di tempat itu pada saat itu. Coba lihat, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, nah ini kalau sudah berdosa, tadi sudah merancangkan hal yang jahat, membunuh adiknya. Nah sekarang dia berbohong. Coba apa dikatakan? Ayat 9, jawabnya, aku tidak tahu. Coba lihat, sudah dia membunuh, dia mengaku tidak bersalah. Nah lanjut dikatakan, apakah aku penjaga adikku? Coba lihat, itu dosa yang sudah tingkat tinggi adik-adik. Ya. Ayat 10, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Lihat, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Lihat adik-adik, Tuhan itu adil. Sekalipun tidak ada saksi, tetapi ketika darah tertumpah ke tanah, itu berteriak kepada Tuhan. Nah adik-adik, apa hukumannya kepada si Kain? Ayat 11 dikatakan, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Nah ini lagi hukumannya dikatakan ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Itu adalah hukuman dosa. Ya adik-adik, nah jadi adik-adik nanti kisahnya silakan baca di rumah selanjutnya. Nah coba bayangkan betapa hati kita ini harus dijaga. Supaya apa? Supaya tidak tercemar oleh dosa. Bayangkan tiba-tiba adiknya si Habel itu mati, dibunuh oleh kakaknya sendiri. Nah dalam firman Tuhan dikatakan kisah ini adalah kisah pembunuhan pertama dalam Alkitab, dalam sejarah. Ini pertama sekali terjadi pembunuhan di bumi. Siapa yang melakukannya? Kain terhadap Habel. Nah kembali lagi ke ayat 5 tadi. Nah kalau hati kita tidak benar, muka kita menjadi muram. Nah ada satu ayat dikatakan di dalam Amsal 15 ayat 13. Begini firman Tuhan dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Lihat adik-adik, kalau kita memiliki hati yang gembira, apa yang ada di hati akan terpancar ke wajah kita, ke muka kita. Nah, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Adik-adik mau pilih mana? Hati yang gembira atau
hati yang sedih? Kakak percaya kita semua akan pilih hati yang gembira. Ada firman Tuhan dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, adik-adik. Nah, di sini kakak akan memperagakan bagaimana bentuk-bentuk hati yang keras. Nah, kalau hati kita keras, kalau hati kita itu susah dibentuk, itu tidak akan bisa dibentuk apa-apa adik-adik. Nah, kita akan lihat contohnya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana bentuk-bentuk hati. Maksudnya apa isi hati kita. Nah, di sini kakak akan ditemani oleh dua orang kakak. Yang pertama Kak Suryani, yang kedua Kakak Ruth. Oke, saat ini kita akan belajar bagaimana hati yang tidak benar, hati yang keras akan susah dibentuk oleh Tuhan. Di sini ada contohnya batu. Coba lihat adik-adik, ini adalah batu. Coba lihat, kalau hati kita keras seperti batu ini tidak akan bisa dibentuk apa-apa. Coba lihat kakak-kakaknya sedang berusaha untuk membentuknya. Oke, sangat keras, tidak bisa dibentuk. Nah, coba bayangkan kalau hati kita keras seperti batu, contohnya hati keras itu membenci, dendam, tidak bisa mengampuni. Coba lihat, tidak akan bisa dibentuk oleh Tuhan. Coba sekali lagi Kak, bisa nggak Kak dibentuk? Tidak bisa, tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia keras. Ya, kalaupun dia akan dibentuk, dia harus dihancurkan dulu, diremukkan dulu, supaya bisa dibentuk. Tapi itu pun tidak maksimal. Nah, contoh kedua, di sini ada pasir. Nah, coba lihat, ini contoh pasir. Kalau hati kita seperti pasir, coba lihat, ada pasir di sini, itu juga tidak akan bisa dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia, lihat, coba. Makanya pastikan hati kita selalu lembut, ya. Jangan seperti pasir. Coba Kak, pasir dibentuk, coba bisa nggak Kak? Tidak maksimal hasilnya. Kenapa? Karena dia tidak menyatu. Walaupun tadi sudah dikasih air, tapi tidak maksimal. Oke, contoh ketiga sekarang. Nah, di sini ada yang namanya Play-Doh. Pasti adik-adik pernah main Play-Doh ya? Ya, coba lihat. Play-Doh ini bahannya sangat lentur, sangat lembut seperti tanah liat. Coba lihat. Nanti adik-adik boleh praktek di rumah ya. Ini hanya contoh. Coba kakak-kakak. Coba sekarang kakak-kakak buat contoh hati. Bentuk hati dari Play-Doh. Nah, sangat lembut, sangat gampang dibentuk. Kenapa? Karena dia lentur, dia ikut. Nah, coba lihat, bayangkan tadi yang pertama batu. Tidak bisa, yang ada tangan kita sakit. Atau yang pasir, juga tidak maksimal. Kenapa? Karena dia tidak menyatu. Nah, sekarang coba lihat, ada Play-Doh. Lihat, sangat mudah dibentuk. Nah, coba lihat. Play-Doh ini akan gampang dibentuk, akan sangat mudah dibentuk. Lihat hasilnya. Nah, jadi kan hasilnya membentuk hati. Ya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mari kita memiliki hati seperti Play-Doh ini yang sangat mudah dibentuk, ya. Jangan seperti batu atau seperti pasir, tetapi harus seperti Play-Doh atau tanah liat. Ya adik-adik ya, mari kita sama-sama belajar. Nah, oke, terima kasih kakak-kakak buat kesempatannya, buat waktunya yang sudah membantu kakak di sini. Oke, jadi ingat adik-adik harus memiliki hati seperti Play-Doh. Adik-adik, hari ini ada kabar gembira bagi kita semua. Dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Ayo adik-adik Anda di rumah buka ayatnya. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Sudah dapat ayatnya? Ayo.
Adik-adik diikutin ya di rumahnya. Kita baca firman Tuhan, 1, 2, 3 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Nah, firman Tuhan dikatakan Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, ya, hati yang bersih, ya, dan roh yang baru dalam batinmu. Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kita, dari hati kita, hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi perhatikan adik-adik betapa pentingnya hati yang taat. Hati yang taat adalah contoh tadi yang predo tadi. Hati yang taat sangat mudah dibentuk oleh Tuhan. Tetapi kalau hati kita keras, Tuhan tidak mudah untuk membentuk kita. Ya adik-adik ya. Nah, ayat 27 dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lihat adik-adik, ketika hati kita taat, kita akan menuruti atau melakukan peraturan atau perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Nah adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita belajar suatu hal yang luar biasa, bagaimana kita harus menjaga hati kita. Izinkan Tuhan Roh Kudus untuk menjamah kita supaya hati kita tetap lembut. Jangan seperti contoh yang tadi, seperti contoh si Kain membunuh adiknya. Kenapa? Karena hati yang panas, hati yang cemburu, sehingga apa? Timbul kejahatan, sehingga apa? Timbul niat untuk membunuh adiknya. Adik-adik di rumah, kakak percaya hari ini kita belajar banyak hari ini dari firman Tuhan ini. Adik-adik, kalau adik-adik ada menyimpan sesuatu di hati, mungkin sama teman, mungkin adik-adik pernah dibully atau pernah dijahatin sama teman-teman, mungkin teman di sekolah, tetangga atau siapapun atau saudara adik-adik semua. Ingat, hari ini mari ambil keputusan untuk memaafkan mereka, mengampuni mereka, supaya hati kita seperti contoh tadi, contoh seperti predo tadi, supaya hati kita mudah dibentuk oleh Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini pada kesempatan ini kita mau memaafkan orang lain, amin. Ingat, mulai saat ini tidak boleh membenci, tidak boleh ada rasa dendam, iri kepada orang lain. Jadi ingat, Roh Tuhan ada dalam hati kita. Roh Tuhan akan mengajari kita, memelihara kita untuk tetap kita menjaga hati kita. Sekali lagi kita baca di dalam Amsal ayat terakhir, Amsal 4 ayat 23. Ayo adik-adik, ini ayat terakhir kita buka. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, lihat adik-adik, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi adik-adik, supaya kita hidup senang, hidup bahagia, sukacita, damai sejahtera, harus memiliki hati yang senang, ya, hati yang bersukacita dalam Tuhan. Oke adik-adik, saat ini kakak tantang kalian, kalau kalian di rumah, yang ada di rumah masih punya sakit hati, dendam, benci sama teman atau sama siapapun, saat ini ayo kakak akan berdoa untuk kalian. Untuk kalian saat ini boleh mengampuni teman-teman kalian atau orang-orang yang pernah menyakiti kalian. Oke adik-adik, sekalian kita akan tutup ibadah ini. Mari yang ada di rumah angkat tanganmu. Kita akan berdoa untuk adik-adik semua. Mari kita berdoa, kita serahkan hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Ayo adik-adik, siapkan hatimu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar Tuhan, bagaimana kami harus menjaga hati kami, hati yang bersih, hati yang taat akan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kalau di antara kami adik-adik GCD yang ada di rumah,
Kalau kami memiliki hati yang masih tidak benar, hati yang jelek, hati yang buruk, saat ini Tuhan kami minta ampun di hadapan-Mu. Kami lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah mungkin menyakiti hati kami, yang mungkin pernah menjengkelkan hati kami. Dan saat ini Tuhan kami ambil keputusan untuk mengampuni mereka, mengasihi mereka. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk kami boleh menjaga hati kami itu tetap bersih, taat kepada firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini berkati setiap anak-anak GC-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau melihat hati setiap mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang terus menjamah hati mereka, melembutkan hati mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat kepada firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati satu persatu anak-anak GC. Kalaupun saat ini kami belum bisa bertemu satu dengan yang lain ya Tuhan, biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap anak-anak GC dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami akan akhiri ibadah online kami hari ini. Biarlah berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita yang percaya dan sudah dipulihkan oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat bertemu di ibadah online minggu depan. God bless you.